wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Adinda Zahrawati. Di sini aku mau menjelaskan atau merangkum materi dari kelompok 3 yang dipresentasikan pada Senin 18 Mei kemarin dengan judul materi Perbedaan dan Persamaan Ceramah dan Motivasi dan Praktik Menyusun Pesan Persuasif. Jadi jangan lupa disimak videonya sampai habis ya. Yang pertama ada pengertian ceramah dan motivasi. Jadi gini guys, ceramah itu biasanya penyampaian informasi, nasihat, atau pengetahuan secara langsung ke audiens. Contohnya kayak ceramah agama, edukasi, atau penyuluhan agama. Sedangkan motivasi lebih fokus buat membangkitkan semangat seseorang supaya lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi, dan mau berkembang di masa depan. Jadi kalau disimpulin kayak gini, ceramah itu lebih banyak memberikan pemahaman, sedangkan motivasi lebih banyak memberikan dorongan, dukungan, dan semangat. Yang kedua ada perbedaan ceramah dan motivasi. Jadi walaupun sama-sama ngomong di depan umum atau audiens, ternyata ada beberapa perbedaan. Pertama, jelas dari tujuan. Ceramah biasanya bertujuan memberikan informasi, nasihat, atau pendidikan. Sedangkan motivasi tujuannya bikin orang yang semangat dan tergerak buat berubah di masa depan. Yang kedua, dari cara penyampaiannya. Ceramah biasanya lebih formal dan fokus ke isi materi. Kalau motivasi lebih santai, penuh energi, dan juga banyak memainkan emosi para audiens. Terus, motivator biasanya pakai cerita inspiratif, pengalaman hidup, atau kata-kata yang bikin semangat. Makanya, setelah dengar motivasi, orang sering bilang, wah gue jadi termotivasi, wah gue relate banget sama apa yang diomongin. Yang ketiga ada persamaan ceramah dan motivasi. Tapi walaupun beda, keduanya juga punya banyak persamaan. Ceramah dan motivasi sama-sama menggunakan komunikasi lisan, dilakukan di depan audiens, membutuhkan kemampuan public speaking, dan sama-sama ingin memberikan pengaruh positif ke pendengarnya. Jadi intinya baik penceramah maupun motivator harus bisa bikin audiens ini paham, tertarik, dan juga nyaman mendengarkan informasi atau pesan yang kita sampaikan. Yang keempat, ada praktek menyusun pesan persuasif. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana sih cara bikin pesan motivasi atau persuasi yang bagus? Biasanya ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu pembuka yang menarik. Di awal kita harus langsung menarik perhatian semua audiens. Contohnya dengan teman-teman, setiap orang punya kesempatan buat sukses asal kalian semua nggak mudah menyerah. Atau bisa juga pertanyaan, pernah nggak sih kalian merasa gagal dan pengen berhenti gitu aja? Yang kedua ada isi yang menyentuh. Di bagian isi kita bisa kasih cerita, pengalaman hidup, atau fakta dan solusi. Misalnya, kegagalan bukanlah akhir dari semuanya. Justru dari gagal kita belajar menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Yang ketiga ada penutup yang kuat. Terakhir, kita ini harus menutup dengan menggunakan kalimat yang gampang diingat dan bikin semangat, atau jadi kayak deg gitu di para audiensnya. Jadi audiensnya langsung kayak termotivasi gitu. Contohnya dengan jangan pernah takut mencoba karena keberhasilan selalu dimulai dari keberanian. Yang kelima ada ciri pesan motivasi yang bagus. Pesan motivasi yang bagus biasanya menggunakan bahasa yang positif, mudah dipahami, dan gak bertele-tele atau belibet gitu. Dan bisa bikin orang ini merasa semangat, termotivasi, lebih percaya diri lagi. Jadi jangan terlalu ribet pakai bahasa yang formal banget, terlalu kaku banget, dan bikin tegang. Yang penting pesannya nyampe dan relate banget sama semua audiens. Jadi kesimpulannya
Sebenarnya ceramah dan motivasi itu emang beda, tapi keduanya sama-sama penting dalam public speaking. Ceramah lebih fokus memberikan pemahaman, sedangkan motivasi lebih fokus membangkitkan semangat. Dan supaya pesan kita diterima dengan baik, kita harus tahu cara menyusun pesan yang menarik dan persuasif. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!